Sekarang kita akan bahas soal nomor 4, di mana kita disuruh mensketsakan grafik fungsi f. Di mana fungsi f itu x pangkat 4 dikurang 4 x pangkat 3 tambah 10. Di sini udah dikasih tahu caranya dari A sampai E. Di mana di A kita disuruh dulu nyari nilai ekstrimnya. Nah, yang pertama, nilai ekstrim itu eh, tercapai ketika turunan pertamanya itu sama dengan 0. Berarti turunan pertama dari si fx-nya x pangkat 4 dikurang 4 x pangkat 3 ditambah 10 sama dengan 0. Nah, turunan dari X pangkat 4 itu kan 4X pangkat 3 dikurang, ini jadi 3 kali 4, 12, X pangkat 2, terus turunan dari 10 itu 0. Untuk cara menurunkannya, bisa di-review ulang sendiri. Nah, di sini bisa kita faktorin, dikeluarin ya, 4X pangkat 2, ini X kurang 3. Di sini ada pembuat nolnya, X-nya 0, di sini ada pembuat nolnya itu 3. Terus, di sini kan ada 2 ya, sama dengan 0, terus X sama dengan 3. Nilai ekstrim itu ada yang dia maksimum dan minimum. Untuk menentukan ini, di antara pembuat nol itu, kita cari yang mana dia paling tinggi nilainya, dia jadi maksimum. Yang mana dia paling rendah, dia jadi minimum. Tapi bukan nilai X-nya, tapi nilai F, X. Oke, nilai fx-nya bukan nilai si X-nya. Jadi, ketika dia X-nya 0, berarti fx-nya itu, nih tinggal masukkan aja. Di sini berarti 0 dikurang 0 tambah 10, 10. Ketika dia X-nya 3, nilai fx-nya itu di sini dia 81 dikurang 4 kali X pangkat 3, 27, 27 kali 4 berapa ya? 108 ya? 27 kali 4, ya 108. 91 dikurang 108 ditambah 10 minus 17 ya? 81 dikurang 108 ditambah 10. Ya, minus 17. Nah, nilai fx yang paling tinggi itu kan ini. Berarti dia jadi si max. Ini jadi minimum. Berarti max-nya pada saat x-nya itu 0, y-nya 10. Min pada saat x-nya itu 3, y-nya itu minus 17. Oke, udah dapat. Sekarang kita nyari yang B. Dicari kapan dia naik dan turun. Kalau naik, dia itu turunan pertamanya lebih besar dari 0. Turun, dia lebih kecil dari 0. Naik, turun. Turunan pertamanya, kita ada turunan pertamanya, kita udah dapat ya tadi. Yang ini, 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Atau difaktorkan jadi 4x kuadrat dikali x pangkat, x dikurang 3. Nah, untuk mencari naik turunnya, kita buat pembuat nolnya tadi. Tadi ada 0 sama 3. Kita cari daerah yang terbentuk. Di sini kan ada 3 daerah. Ada yang lebih kecil dari 0, di antara 0 sama 3, dan 3 dia lebih besar dari 3. Pada saat dia lebih besar dari 3, misalnya kita ambil 4, kalau kita substitusikan ke turunan pertamanya, ini ya turunan pertamanya, 4x kuadrat dikali x kurang 3. Kalau nilai 4 kita substitusikan, maka nanti hasilnya positif. Oke, coba 4 dikali 16 dikali 4 kurang 3 itu 1. 4 kali 16, 64. Gitu positifnya. Nah, untuk di antara 0 sama 3, ambil 1. Terserah mau ngambil apa. Di sini kita ambil 1 aja. Kalau kita substitusikan 1 keturunan pertamanya, dia bakal negatif. Cari aja sendiri. Terus, ini juga negatif. Lebih kecil dari 0. Ambil aja dia negatif 1. Nah, pada saat dia tepat di 3,
Kalau tepat di 3, dia bakal 0 ya. Kalau kita substitusikan ke sini, turunan pertamanya. 4 dikali 3 kuadrat dikali 3 kurang 3 itu 0. Nah, dia kita ikutkan ke si positifnya aja. Pada saat 0, dia juga bakal 0. Oke, dia naik ketika nilainya lebih besar dari 0. Artinya dia positif. Turun ke kecil dari 0, artinya negatif. Berarti di sini dari 3 sampai tak hingga dia naik. Terus turunnya pada saat dari 3 sampai ke minus tak hingga. Oke, ini kan sebenarnya dua bagian kan, tapi sama dia negatif. Disatukan aja. Jadi dari minus tak hingga sampai 3. Nah, dalam kurung di sini kita buat gini ya, kurung biasa. Karena tadi 3-nya udah dipakai sama yang naik turun. Terus untuk C, kita disuruh menentukan dia cekung atas atau cekung bawah. Cekung atas ketika dia turunan keduanya itu lebih besar dari 0, cekung atas, cekung bawah lebih kecil dari 0. Untuk mencari turunan keduanya, kita turunkan aja dari turunan pertama. Berarti turunan dari 4x pangkat 3 kurang 12x pangkat 2. Ini jadi 12x dikurang 24x. Oh, ini pangkat 2 ya. Ini bisa jadi bisa kita buat jadi 12x. Ini x dikurang 2. Oke. Di sini pembuat nolnya 0, di sini pembuat nolnya 2. Kita buat daerah 0, 2. Nah, ketika dia lebih kecil dari 0, ambil minus 1. Kalau minus 1 kita substitusikan ke turunan keduanya, dia bakal positif. Ya kan? 12 dikali minus 1 itu minus 24 ya. Minus. Terus minus 1 dikurang 2 itu minus 3. Minus juga. Minus kali minus positif. Ketika di antara 0 sampai 2, misalnya kita ambil 1, dia bakal jadi negatif. Lebih besar dari 2, dia itu positif. Oke. Nah, cekung atas ketika dia lebih besar dari 0, positif. Cekung bawah lebih kecil dari 0, negatif. Berarti cekung atasnya itu dari ini, 0, minus tak hingga sampai 0. Nah, pada saat dia tepat di 0, kalau kita substitusikan ke sini, hasilnya 0 ya. Jadi kita masukkan ke nilai cekung atas saja, nilai positif. Oke. Terus dia naik pada saat 2 sampai tak hingga. 2 tak hingga. Cekung ya. Cekung atas maksudnya. Terus cekung bawah pada saat 0 sampai 2. 0 sampai 2. Nah, untuk bagian D kita disuruh mensketsakan bentuk umum dari CF. Tadi dia titik maksimumnya di sini ya. 0,10, terus minimumnya 3, minus 17. 3, minus 17. Sinilah kita bilang minus 17. Terus dia naik pada saat eh, minus tak hingga sampai, oh, dia naik pada saat 3 sampai tak hingga. Dari di sini dia naik. Berarti di sini dia turun. Terus cekung atas pada saat sampai 0 dia cekung atas ya. Jadi dia
Di sini kan dia turunnya, tapi cekung atas. Terus cekung bawah pada saat 0 sampai 2. Di sini ada 2. Nah, dia turunnya udah cekung bawah. Ya ampun. Terus dia udah turun di sini. Terus dari 2 sampai 3 dia udah cekung atas. Cekung atas. Terus dari 3 sampai tak hingga dia tadi naik ya. Naik dan cekung atas. Jadi nanti bentuk bentuk generalnya ya seperti ini. Nah, tadi ini kan dia di sinilah titik beloknya. Di sini dia masih cekung atas, tapi di sini dia udah cekung bawah. Pada saat dia angka 2. Ya kan? Angka 2. Pada saat 0 sampai 2 dia masih cekung bawah. Dia udah cekung bawah. Terus dari 2 sampai sekian dia cekung atas. Sorry. Ini 2, ini 3. Terus untuk titik-titiknya, yang bagian plotlah titik-titik yang spesifik. Maksimum, minimum, terus belok dan perpotongan. Terus kerjakan kurva. Jadi yang bagian D ini tinggal kita lengkapin aja. Ini dia sebagai eh, ekstrim lokal dari max. Ini dia ekstrim lokal minimumnya. Nah, ini juga sekaligus dia intercept atau perpotongan dengan sumbu Y. Nah, ini di titik 2. Sebenarnya ini titik 2 ini titik belok ya. Karena pada saat dia dari sini sampai 2 dia masih cekung bawah. Tapi dari 2 sampai seterusnya dia berubah jadi cekung atas. Dia jadi titik belok. Sekaligus perpotongan dengan sumbu X. Nanti ini juga perpotongan sumbu X. Carilah ini berapa. Terus ini juga buat keterangannya turun pada saat kapan. Ini kan dari 0 sampai 3. Terus naik pada saat 3 sampai ini. Cekung atas sama bawahnya juga diterangkan dari mana. Ini dia ini sampai ke sini dia cekung atas. Ya kan? Dia menghadap ke atas. Terus ini sampai ke angka 2 dia cekung bawah. Dia buat intervalnya. Ini cekung bawah. Terus dari 2 sampai tak hingga ya. Ini dari 2 sampai tak hingga dia cekung atas lagi. Oke. Jadi yang bagian E ini cuman pelengkap dari bagian D. Oke, sekian dan terima kasih.